Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa dan pendengar RRI serta jamaah Masjid Istiqlal dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada Ramadan ini kita sudah memasuki malam ke-21. Artinya tinggal 10 hari lagi malam Ramadan itu kita selesai. Malam ini kita akan bahas yang sangat penting untuk ke depan ini adalah mengubah takdir di malam Lailatul Qadar, di mana malam-malam 21 sampai 30 adalah malam-malam yang sangat penting, karena diharapkan di antara satu malam di antara 10 itu ada malam Lailatul Qadar. Para pemirsa dan pendengar RRI dimanapun berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala punya 12 bulan yang diberikan kepada umat manusia ini dalam setahun, dan di antara 12 bulan itu Allah muliakan satu bulan, yaitu bulan Ramadan. Dan di dalam satu bulan Ramadan yang terdiri dari 30 hari itu, Allah muliakan satu malam yang sangat luar biasa, yaitu malam Lailatul Qadar. Inilah malam yang spektakuler bagi umat Islam yang tahu esensinya apa itu Lailatul Qadar. Sebagaimana tadi ayat yang kita baca, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Pada malam itu, pada malam Lailatul Qadar diturunkan Al-Quran. Itulah yang diantaranya membuat malam Lailatul Qadar itu menjadi mulia, karena di malam itu diturunkan Al-Quran. Para mufassirin mengatakan bahwa yang dimaksud malam Lailatul Qadar diturunkan Al-Quran adalah diturunkannya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke sama'id dunya, ke langit dunia, itu Baitul Izzah, dalam sekali turun. Dan kemudian malaikat Jibril menurunkan dari Baitul Izzah itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara munajjaman, secara berangsur-angsur sesuai dengan qadiyah masalah yang dihadapi. Itu pertamanya juga di malam Lailatul Qadar. Jadi ini semuanya pada malam Lailatul Qadar. Karena itu diterangkan, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa sebenarnya Lailatul Qadar itu? Apakah engkau tahu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi ini termasuk rahasia Lailatul Qadar, dan Allah selamanya rahasiakan itu. Walaupun Allah jelaskan, tapi Allah menjelaskannya di sini dengan menyebut sifatnya, bukan menyebutkan zatnya. Karena ketika Al-Quran mengatakan wa ma adraka ma Lailatul Qadr, kemudian jawabannya Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi sifatnya Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr, artinya
dia punya kemuliaan yang luar biasa, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kata 1000 bulan, kata 1000 kalau kita tahu dalam ajaran Islam, kita selalu ada angka 3, 7, 9, 17, 27, 70, 100, kemudian 1000. Maka angka 1000 bisa jadi adalah merupakan satu ungkapan betapa besarnya karunia Allah, betapa mulianya malam Lailatul Qadar itu, sehingga lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam itu para malaikat turun ke langit bumi, ya, turun memenuhi dunia ini. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Warruhu dibilang di situ warruhu, ada yang menafsirkan adalah termasuk malaikat Jibril, atau ada barisan malaikat-malaikat tertentu, ya, warruhu fiha. Tanazzalul malaikatu ruhu fiha. Jadi pada malam itu adalah dunia ini penuh dengan malaikat. Karena itu kata qadar, ya, qadar itu ada yang mengartikan adalah berarti sempit. Dunia itu menjadi sempit karena banyaknya malaikat. Menjadi sempit, maka disebut Lailatul Qadar. Tapi ada juga dalam definisi apa itu Lailatul Qadar, kata qadar itu juga bisa berarti mulia. Karena itu malam atau Lailatul Qadar adalah malam anugerah. Malam anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada umatnya yang dimuliakan. Yang dimuliakan oleh Allah diberinya Lailatul Qadar. Artinya dia mendapatkan pada malam itu, diberinya kesempatan oleh Allah untuk beribadah, untuk qiyamul lail, untuk baca Quran, dan lain-lain, semuanya ibadah kepada Allah. Dan pada malam itu Allah tentukan takdir untuk setahun. Jadi disebutkan dalam kitab Al-Qadha wal Qadar yang ditulis oleh Imam Abu Bakar Al-Baihaqi, yang lahir pada tahun 384 Hijriah dan meninggal pada tahun 458 Hijriah, bahwa qadar itu atau takdir itu ternyata ada 5 marhalah, ada 5 fase. Takdir itu ditentukan untuk semua makhluk Allah, termasuk di dalamnya yang terpenting adalah manusia. Ada takdir azali. Takdir azali yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan bumi dan langit. Sebagaimana hadis mengatakan, yang diuraikan oleh Abdullah bin Amr bin As mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kataballahu al-maqadir, kataballahu Allah menulis gitu ya, Allah menuliskan. Jadi kataballahu maqadirul khalaiqi qabla ay yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 alfasanah. Jadi pada era 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan bumi dan langit ini, Allah sudah bikin rencana dengan segala macam secara detail, ada sifulan, dan itu Allah sudah tentukan. Kemudian itu pencatatan takdir yang pertama. Pencatatan takdir yang kedua adalah takdir yang dimana ditentukan ketika semua ruh-ruh manusia itu masih berada di tulang sulbi Nabi Adam sebagai bapaknya, Abul Bashar, bapak manusia. Jadi disitulah Allah Subhanahu wa taala sudah menanyakan
Ya. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Jadi pada saat itu Allah sudah nanya ya kepada kita ini manusia, cuma kita nggak sadar sekarang ya bahwa kita ditanya mengatakan alastu bi rabbikum, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengatakan qalu bala syahidna. Iya, dan kami bersaksi. Jadi kita semenjak masih berada di tulang sulbi Nabi Adam sudah ikrar tauhid, sudah ikrar bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita. Cuma kemudian kita lupa. Kemudian kita sekarang tidak mengingatnya kembali kecuali setelah Allah ingatkan dalam Al-Qur'an. Kemudian yang kedua adalah takdir umri, ya. Takdir yang dicatat ketika roh-roh kita ini baru berada di rahim ibu kita. Ya, kita tahu ya bahwa pertama kita itu nutfah, yaitu setetes air mani yang ditumpahkan ke rahim seorang ibu. Kemudian terjadi alaqah, yaitu sesuatu yang menempel di dinding rahim seorang perempuan, itu disebut alaqah. Jadi tidak disebut bentuknya seperti itu, tapi alaqah dia nempel. Setelah nempel kemudian berkembang menjadi mudghah. Mudghah itu adalah segumpalan janin ya, yang akan menjadi janin ya. Dan setelah itu ketika usia 3 bulan, maka Allah perintahkan Jibril untuk memberikan wayanfukhu, menghembuskan ya, jadi roh kita. Dan di saat itulah takdir kita juga dicatat bahwa ini si fulan nanti rizkinya demikian, nanti cerita hidupnya demikian, nanti dia akan bahagia atau tidak bahagia. Ya, asyaqawah au sa'adah. Ya. Itu fase ketiga. Dan fase pencatatan keempat adalah di malam Lailatul Qadar. Ini yang akan kita bahas. Ya. Jadi di malam Lailatul Qadar itu Allah juga tentukan takdir setiap manusia untuk setahun ke depan. Ini penting kita ketahui ya. Karena pada malam Lailatul Qadar itu Allah catat rencana setiap insan, setiap manusia dalam setahun. Maka kita dianjurkan pada malam Lailatul Qadar itu, kita dianjurkan untuk qiyamul lail, berbanyak sholat, berbanyak baca Quran, berbanyak ibadah, ya, berbanyak doa. Ya, perbanyak doa. Doanya apa? Doanya yang maksur dalam hadis dikatakan kalau pada kita dalam rangka kita menunggu Lailatul Qadar itu, kita disuruh berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyak doa itu. Allahumma innaka afuwun, ya Allah, engkau yang maha pengampun, tuhibbul afwa, dan engkau mencintai ampunan, fa'fu anni, maka ampunilah kami, ampunilah saya. Jadi ini doa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita agar kita mendapat ampunan di malam Lailatul Qadar. Dan satu penting yang perlu kita ketahui juga dikatakan dalam tafsir Al-Jami' ila Ahkamil Quran itu mengatakan bahwa di malam Lailatul Qadar itu semuanya adalah takdir-takdir baik. Tidak ada takdir jelek yang dicatat untuk di malam Lailatul Qadar itu. Semuanya adalah baik. Pada malam itu semua malaikat turun dengan segala keberkahannya. Ya. Sehingga pada malam itu di bumi ini penuh dengan malaikat. Sehingga dikatakan qadar, kita ini sempit jadinya karena malaikat banyak. Dan kita tahu bahwa malaikat
ketika mendengar hamba Allah ini berdoa, dia mendengar, kemudian dia bersaksi, kemudian disampaikan pada Allah SWT bahwa si fulan berdoa demikian, dia beraksi, maka berarti doa kita mustajab. Kemudian apalagi doa selain itu? Sayyidatina Aisyah ketika bertanya pada Nabi, ya Nabi, kalau saya mendapatkan malam Lailatul Qadar, apa yang harus saya baca? Apa yang harus saya lakukan? Kata Nabi, bacalah Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilih. Ya Allah, aku meminta, aku memohon minal khairi kullihi, semua kebaikan, baik kebaikan ajilihi, kebaikan yang tertunda untuk masa depan, maupun kebaikan yang ajil, yang segera, ya, kebaikan yang nanti maupun segera. Ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam, baik yang aku tahu atau yang tidak. Itu diantaranya doanya. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilih, ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Itu salah satu doa. Kemudian ada lagi doanya, Allahumma inni as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu khairan. Ya Allah, aku mohon agar qada, artinya semua apa yang Allah akan berikan ditakdirkan pada kita itu sebenarnya qada yang baik, takdir yang baik, ya. Karena itu malam Lailatul Qadar ini malam yang diburu oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Maka jangan sia-siakan 10 hari ke depan sejak malam ini sampai Lebaran. Carilah Lailatul Qadar. Dan kalau logikanya, kalau Lailatul Qadar itu adalah malam anugerah, maka selayaknya anugerah itu ada diberikan kepada hamba-hamba Allah yang berprestasi. Dalam arti berprestasi dalam ibadahnya, berprestasi dalam takwanya, berprestasi dalam imannya. Bisa saja memang Allah kehendaki diberikan pada siapapun yang Allah kehendaki, tetapi secara logikanya Allah akan berikan kepada hambanya yang dicintai, dan hamba yang dicintai itu adalah hambanya yang bertakwa, hambanya yang beriman, dan hambanya yang saleh, yang pada malam itu beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu katakan malam Lailatul Qadar sebagai malam anugerah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar itu. Karena di malam itu kalau kita mendapatkannya, kita bisa saat Lailatul Qadar itu ada, kita sedang beribadah, kita sedang berdoa meminta ampun, maka kita diampuni dosanya. Sebagaimana hadis mengatakan, man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qama, melakukan, yang bangun pada malam Lailatul Qadar, yaitu melakukan ibadah-ibadah, sholat dan lain-lain, imanan wahtisaban, sebagaimana itu hadisnya mirip dengan man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka Allah ampuni dosa-dosa yang telah lampau. Alangkah indahnya jika Allah ampuni dosa-dosa kita. Ya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Engkau cintai, ya Allah, yang Engkau beri anugerah untuk mendapatkan malam yang termulia oleh-Mu, ya Allah, malam Lailatul Qadar. Karena itu adalah impian kami, ya Allah. Mudah-mudahan Engkau ampuni hamba ini dan semua umat Islam yang beribadah pada bulan Ramadan ini. Engkau beri anugerah
Lailatul Qadar ya Allah. Semoga pada malam Lailatul Qadar ini menjadi titik terang bahwa pandemi COVID-19 akan sirna ya Allah. Kami semua memohon semoga Engkau beri farijna ya Allah an pandemi COVID-19. Farijna ya Allah. Ya Allah, farijna ya Allah. Pemirsa dan pendengar RRI serta jamaah Masjid Istiqlal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita hidup ini? Untuk apa kita hidup ini? Apakah kita hidup ini untuk mengumpulkan harta dan kita mencari kebahagiaan dengan harta itu? Dan lalu kemana? Setelah harta itu kita kumpulkan dan kita mati. Untuk apa harta itu? Maka tujuan hidup ini adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan walal akhiratu khairum minal ula, dan akhirat itulah yang menjadi tujuan akhir kita. Maka semoga Allah berikan kemudahan kita dalam usaha-usaha di dunia ini, mencari kebahagiaan di dunia dan akhirat, jangan lupa. Dan semua kebahagiaan itu harus berujung kebahagiaan di akhirat. Karena sia-sia belaka kalau kita hanya mendapat kebahagiaan di dunia, tapi di akhirat sengsara. Para pemirsa, mari kita bermujahadah pada malam-malam 10 akhir ini untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena percuma saja kita hidup ini tanpa mendapatkan ridha Allah. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa surganya Allah itu tidak bisa kita beli dengan amal kebaikan kita yang sebesar apapun, kecuali mendapatkan ridha Allah. Karena semua itu Allah yang punya kuasa, Allah yang punya kehendak. Jika amal-amal kita yang kita sudah perbuat itu kemudian tidak mendapatkan ridha Allah, maka amal kita akan sia-sia. Maka carilah ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam cara mencari ridha Allah ada bukan hanya kita mendekat pada Allah, hablum minallah, tapi kita juga harus pelihara hablum minan nas. Hubungan kita dengan sesama kita. Jangan kita saling menyakiti. Kalau kita tahu bahwa perbuatan kita itu akan menyakiti orang lain, menyakiti tetangga kita, menyakiti keluarga kita, menyakiti umat kita, maka jangan lakukan. Karena ini akan menjadi penghalang ridha Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, kalau kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta ampun, kita bertaubat, Allah akan ampuni. Tetapi kalau kita berdosa, kita punya salah dengan manusia, Allah tidak ampuni kecuali manusia yang kita pernah berbuat salah itu mengampuni kita. Maka lebih sulit sesungguhnya kita punya salah dengan manusia. Lebih sulit sesungguhnya kita punya dosa dengan sesama manusia. Karena belum tentu orang yang kita berbuat salah itu kemudian mau mengampuni kita, mau memaafkan. Tentu saja kita berharap semua kita menjadi orang-orang pemaaf. Jika ada orang yang meminta maaf, sekalipun orang itu tidak minta maaf, tapi kita tahu, kita maafkan supaya orang itu mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak demikian, maka akan menggantung, amal kita akan sia-sia. Para pemirsa, pendengar RRI Jamaah Masjid Istiqlal dimanapun berada, inilah malam-malam yang harus kita berjuang, kita bermujahadah. Memang pada bulan-bulan Ramadan yang berlalu kita bisa lakukan mujahadah itu bersama-sama, kita akan lakukan di rumah masing-masing.
toh di rumah masing-masing kita bisa bikin suasananya menjadi suasana yang khusyuk, yang tidak kalah dengan di masjid. Karena ketika kita sekarang berada di rumah, tidak di masjid untuk bermujahadah, itu sesungguhnya juga melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah, dimanapun kita berada, kita tetap takwa kepada Allah, kita tetap beribadah kepada Allah. Maka di rumah ada kesempatan kita untuk memanfaatkan waktu ini bersama keluarga. Jika waktu-waktu biasa kita ada kesulitan mengajak keluarga ke masjid bareng-bareng secara kontinu, maka di rumah lebih mudah. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan Lailatul Qadar. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka bihi amtuka wa nabiyuka wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Wa a'udzubika min syarri kullihi ajilihi wa ajilihi wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Allahumma inni as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu khaira. Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa a'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Ya Allah, berilah kesempatan kami umat Islam di Indonesia dan dimanapun berada, Engkau mudahkan untuk beribadah di malam-malam terakhir bulan Ramadan ini, di mana bulan yang sangat Engkau cintai, bulan yang sangat Engkau muliakan. Kami pun ingin mendapat keberkahan, mendapatkan nafahat pada bulan Ramadan ini. Semoga bulan ini kita bisa meraih kebaikan-kebaikan yang tidak kalah banyaknya, tidak kalah kualitasnya dengan Ramadan-Ramadan yang sebelumnya. Karena pada Ramadan kali ini benar-benar kami mendapat kesulitan, tetapi kami tidak putus asa ya Allah. Dengan keadaannya demikian kami tetap berusaha untuk melakukan ibadah sebaik mungkin, sekualitas mungkin. Tapi ampunilah kami dengan segala kekurangan-kekurangannya ya Allah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana alladhi ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan laka min kulli syarr. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahul musta'an wa huwa walit taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.